Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, atas nama budaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar membuat surat perjanjian kerjasama, di mana surat ini sangat penting ketika kita menjalin suatu kerjasama. Kita akan membuat surat MOU antara perusahaan dengan perusahaan lain atau dengan perorangan ya bisa begitu. Kali ini saya mau membuat MOU dari MOU perusahaan ke perorangan ya. Berarti MOU ini kalau perorangan itu artinya hanya dia nggak punya perusahaan gitu, hanya seperti pemborong sebagainya ya. Itu dengan status bukan antar perusahaan ya di sini. Surat kerjasama atau perjanjian kerjasama atau biasanya disebut MOU ini sering kita dengar. Emang seharusnya kita bisa membuat ini ketika kita bekerja ataupun ketika di suatu saat nanti ketika kalian ingin membuat perjanjian ya, baik perjanjian kerjasama pemborongan ya, kerjasama usaha itu ya, kerjasama dan kerjasama lainnya ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mungkin teman-teman juga tahu lah ya, kerjasama misal ada saya punya perusahaan A, si dia punya perusahaan B. Nah, kita bangun kerjasama. Nah, misal kalau kita bikin perusahaan, pasti banyak tuh relasi perusahaannya. Ya. Tentunya kita membutuhkan kerjasama. Misal kalau kita bikin mobil atau kita bikin motor, bannya dari si perusahaan A, lampunya dari perusahaan si B, terus lagi remnya dari perusahaan si C dan sebagainya, sehingga jadi kesatuan dan terbentuklah suatu motor itu ya, atau kendaraan. Nah, dari perjanjian itu. Nah, tentunya suatu perjanjian itu membutuhkan legalitas ya, surat untuk mengikat ya, supaya ketika berbenturan ya terjadi terjadi mungkin kesalahan ya, maka mungkin kita bisa adukan karena kita mempunyai suratnya. Nah, surat kerjasama ini tentunya membawa hukum ya. Nah, kita bisa ke pengadilan ya kalau kita emang dikecewakan ya, atau kena tipu lah seperti itu ya. Makanya ada kan surat perjanjian kerjasama agar semuanya terhindar ya. Seperti itu. Misal kalau kalian juga pengen kerjasama hal yang kecil ya di sekolah atau di di tempat kuliah, pastinya kita pernah mendengar antara si pedagang bekerja sama dengan si sekolah atau kampus ya. Nah, dibuatlah di sana tempat makan atau dibuatlah di sana kantin ya, sehingga menjadi pengikat ya, sehingga maju dan sebagainya. Gitu ya. Nah, tentunya ketika kita mengikat itu kita membutuhkan surat perjanjian ya, supaya lebih kuat ya, karena ada hukum tertulis di situ. Oke, langsung aja kita bisa cek di sini. Di sini ada judul surat perjanjian kerjasama. Nah, terserah teman-teman untuk jenis suratnya. Saya menggunakan band scribe like ya. Oke, di sini ada nomor surat. Yang bakal saya jelaskan nomor surat karena biasanya saya ketika membuat surat-surat pasti yang sudah saya jelaskan. Oke. Saja yang bertanda tangan di bawah ini itu antara perusahaan dan perorangan ya. Ini lagi membuat suatu atau membangun gedung atau gudang ya, pembangunan anggapannya. Jadi si antar perusahaan dengan pemborong gitu ya ini. Oke,
Oke, di sini yang bertanda tangan di bawah ini nama saya, Muhammad Hidayatullah. Alamatnya di mana? Jalan Raya Sukamakmur, kilometer 5, Kabupaten Bogor, Timur, Jawa Barat. Nomor KTP, bla bla bla. Jabatan Direktur Astra Honda Motor Gunung, ya. Gunung Batu maksudnya, ini Gunung Batunya. Nah, ini nama perusahaan ya, ini ngarang teman-teman. Ya. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan PT Astra Honda Motor Gunung Batu. Nah, dan selanjutnya disebut pihak pertama. Nah, langsung ke sini. Nama Dr. Angga Gunawan ST, alamat Desa Melayu dan lain sebagainya, nomor KTP 33 sebagainya. Selanjutnya disebut pihak kedua. Nah, kedua belah pihak sepakat untuk membuat perjanjian kerja dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut. Nah, di sini ada pasal 1, ya. Pihak pertama bermaksud mengadakan kerjasama dalam hal apa? Pengadaan fasilitas, ya, di PT Astra Honda Motor Gunung Batu. Nah, jadi pengadaan itu mengadakan, nah, yang tadinya nggak ada jadi ada, itu ya. Dan pihak kedua bersedia menerima kerjasama yang ditawarkan oleh pihak pertama. Nah, itu ya pasal pertama. Pasal kedua adapun ya kita jelaskan di sini. Pekerjaan ditawarkan adalah pembangunan gudang PT Astra Honda Motor Gunung Batu, ya. Pihak kedua bersedia melakukan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan permintaan dari pihak pertama. Nah, permintaannya apa aja? Yang pertama, perincian pekerjaan yang dimaksud pada poin 1 adalah bangunan gudang, bangunan gudang 8 kali 5 meter, bukan sentimeter ya, ini meter, atau 30 meter per kubik, ya. Kamar mandi, di dalam bangunan itu ada kamar mandinya juga. Perincian bentuk dan bahan sesuai kesepakatan awal. Jadi mereka udah membuat kesepakatan dalam artian seperti ini. Ketika kita membuat suatu gedung atau gudang di sini, saya pengen ada kamar mandi, kacanya sebelah kanan, terus atapnya itu pakai apa? Aluminium gitu kan. Terus lagi temboknya warna apa gitu ya, kamar mandi ada perincian, terus lagi ada kamar mandi, terus lagi si keramiknya atau lantainya itu warna apa gitu ya, kalau keramiknya warna apa itu udah sesuai kesepakatan awal nih itu ya. Pasal 3, jangka waktu pelaksanaan. Nah, pasal 3 itu jangka waktu pelaksanaan, berapa waktunya untuk pembuatan ini tuh ya. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari dimulai sejak ditandatangani surat perjanjian ini. Nah, jangka waktu untuk pembuatan gedung atau gudang ini selama 120 hari atau 3 bulan gitu ya. Nah, harga dan mekanisme pembayaran. Harga yang ditawarkan pihak kedua Rp 45.800.000 ya. Pada pihah pertama setuju dengan harga tersebut dan akan dibayarkan dengan mekanisme sebagai berikut. Nah, sini, ini rincian-rinciannya seperti ini. Cara merincinya mudah teman-teman. Ntar kita belajar. Oke, pengen tahu cara merincinya seperti ini? Nah, ini tuh rincian nggak ini banget gitu lah maksudnya. Nggak sesuai persenan juga sih ini. Tapi kita cek dulu cara menghitungnya, ntar kita akan belajar cara membuat tahapan ini. Tahap pertama ya di harga dan mekanisme pembayaran. Oke, kita akan belajar di sini di Excel. Langsung ya. Excel seperti ini. Nah,
Oke, kembali lagi ke sini tentang tahapan pertama. Tahap pertama dibayar setelah pemasangan pondasi berapa juta? 14.500.000. Setelah pembuatan pondasi dibayarlah 14.500.000. Tahap kedua dibayar saat pekerjaan telah selesai ya, 50%. Berarti berapa? 14.500.000. Nah, tahap ketiga dibayar saat pekerjaan telah selesai 75%. Nah, 14.500. Tahap keempat ya, retensi ya, 5% ya. Nah, dibayar 2 bulan setelah serah terima. Jadi di sini dibayar atau keempat atau retensi ini atau 5% yang 5% ini dibayarnya setelah 2 bulan ya. Setelah 2 bulan setelah serah terima atau dibayar 2 bulan setelah serah terima ya. Jadi mungkin gini, ini 2 juta ini dibayarnya 2 bulan. Yang bulan pertama mungkin, yang kedua itu kita mau langsung nggak apa-apa. Tahap keempat di 2.300.000 dibayar 2 bulan setelah serah terima. Oh iya, dibayar 2 bulan setelah serah terima. Jadi gini, ketika kerjaan udah selesai ya, maka jadinya serah terima tuh. Serah terima, ntar kita bikin berita acaranya serah terima pembangunan ya. Bangunannya udah bener nggak? Makanya di situ ditahan lah uang 2.300.000 ini atau si retensinya, agar ketika dalam jangka 2 bulan aja kok ada yang rusak gitu, roboh atau apa gitu. Nah, kita bisa komplain ya. Kita bisa komplain di situ. Tentunya ada di surat ini tuh tentunya ada kesepakatan juga atau yang biasanya disebut garansi ya. Garansi ketika bangunan rusak gitu ya. Oke, langsung ke pasal 5 hak dan kewajiban di sini. Di sini, pihak pertama mempunyai hak untuk meneliti, menerima, menolak, atau memerintahkan pihak kedua untuk menyempurnakan pekerjaan apabila tidak sesuai dengan spesifikasi yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Misal, pihak pertama itu pengen gudang itu seperti ini, segitiga lah anggapannya. Nah, si tukangnya itu atau si pihak pemborong itu bikin segi 4. Nah, ini tidak sesuai dengan spesifikasi. Tidak sesuai dengan spesifikasi. Atau baru juga 1 bulan udah roboh gitu ya, maka pihak pertama ya bisa menolak ya atau merintahkan pihak kedua untuk menyempurnakan pekerjaannya, disuruh sesuaikan lagi, atau ketika yang segitiga itu hancurkan jadikan segi 4 gitu. Karena kesepakatannya itu ada gitu ya, harus sesuai intinya gitu. Ketika enggak sesuai ya udah tolak aja gitu ya, gitu. Itu jadinya ketika jadi pemborong itu atau kontraktor itu harus sempurna di situ. Pihak pertama, pihak pertama mempunyai kewajiban untuk membayar biaya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana tercantum pada pasal 4. Nah, pihak pertama pihak pertama akan membayarkan ini sesuai dengan ini. Ketika pemasangan fondasi selesai, jadi dibayarkan. Terus lagi dibayar saat pekerjaan setelah 50% ya, setengah jadi ya. Nah, terus lagi dibayar setelah pekerjaan 75%, hampir mau selesai ya anggapannya. Terus lagi dibayar 2 bulan setelah serah terima. Nah, jadi serah terima dulu, baru dibayar. Oke. Nah, sekarang pihak kedua mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi, waktu, jumlah, atau volume pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Nah, jadi si pihak kedua atau si pemborong tadi harus
punya kewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi, harus sesuai ya dengan spesifikasi, terus sesuai dengan waktu. Tadi berapa hari? 120 hari ya untuk pembuatan itu. Terus jumlah atau volume pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak ya, harus sesuai ya istilahnya. Atau jangan melebihi ini bikin belum kelar-kelar udah 150 hari ya, di perjanjian ini itu hanya 120 hari gitu ya. Nah, jika terlambat dari waktu yang telah ditentukan akan dikenakan penalti sebesar 1/1000 kali nilai proyek dikali hari keterlambatan. Nah, nilai proyek intinya gini, jika telat ya, tidak sesuai dengan apa ya, di surat ini mengenai waktunya, maka pihak pertama bisa mengenakan penalti ya, minta apa namanya ya, dikenakan penalti. Jadi kita udah nunggu, kita sebagai produsen atau konsumen ya, kita sebagai konsumen ya tentunya pengen sesuai, maka ketika tidak sesuai ya kenakan penalti, dia harus bayar gitu kan, karena dia tidak mampu gitu. Tuh ya, di sini keterangannya 1/1000 kali nilai proyek. Jadi ketika nilai proyeknya berapa dikali 1000 ya. Dikali hari keterlambatannya. Misal tadi kan 120, terlambatnya 5 selesainya 150. Nah, keterlambatannya itu dihitung ya, dikali nilai proyek dikali 1000, 1/1000. Nah, seperti itu. Oke, pihak kedua punya hak untuk mendapatkan pembayaran dari pihak kedua. Nah, pihak kedua mempunyai hak untuk mendapatkan pembayaran dari pihak pertama ya, apabila pekerjaan telah selesai dikerjakan. Nah, di sini ketika pekerjaan sudah sesuai ya, semuanya juga berhak ini mendapatkan ini sesuai dengan tahapan-tahapannya di perjanjian ini. Pasal 6 penyelesaian. Nah, jika ada perselisihan ya, tentunya ya kita mau gak mau ya bisa masuk ke jalur hukum atau jalur keluargaan atau ya seperti itu. Pihak pertama dan pihak kedua memiliki kewajiban untuk mematuhi segala peraturan perjanjian ini. Segala perselisihan yang timbul akibat surat perjanjian kerjasama akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Nah, ini enggak hanya di musyawarah dan mufakat dulu ya mungkin. Langsung di sini pasal ke-6 adalah penyelesaian. Nah, pihak pertama dan pihak kedua memiliki kewajiban memenuhi segala peraturan yang tadi ya. Kemudian ini segala perselisihan yang timbul akibat surat perjanjian yang musyawarah dan mufakat ya, dimusyawarahkan ya ketika ada perselisihan. Misal ya tadi permasalahannya itu waktunya nggak sesuai ya. Tentunya kita harus musyawarahkan mau seperti apa. Apakah uangnya kena penalti atau seperti apa gitu ya. Oke, pasal ke-7 adalah penutup. Langsung aja penutup demikian surat perjanjian kerjasama ini dibuat setelah kedua belah pihak membaca dan memahami isinya. Kemudian dengan sukarela tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun bersama-sama mendatanganinya di atas kertas bermaterai ini sini. Jadi untuk materai, jadi kan ini dibuat 2 rangkap ya. Satu buat yang si pihak pertama dan 1 rangkap buat pihak kedua di sini. Nah, tentunya masing-masing rangkap harus ada materainya. Jadi si pihak pertama materainya ada di si pihak kedua dan di si pihak kedua materainya ada di si pihak pertama ya. Seperti itu. Nah, lanjut langsung aja tadi ke sini. Kita akan belajar membuat ini. Tentunya kalau untuk pembuatan RAB ya, atau hanya langsung nominalnya saja, kita langsung bisa kerjakan. Nah, yang biasa saya lakukan di sini untuk membuat pembayaran itu yang pertama 50%, 35%, dan terakhir 5% atau 15% terserah teman-teman di situ.
sini 45, sini 50%. Oke. Nah, di sini total uangnya. Uangnya perjanjiannya berapa? Misal, kalau 45 juta, kalau hitungan saya tuh 45 juta berapa tadi? Ada yang seperti ini, saya beda lagi ya caranya. 45 juta 800 ribu. Nanti itu. Setelah ini kita bisa bayar pertama dengan 50%, artinya setengahnya. Ini. Atau jika terlalu besar, kita bisa kurangin, atau nggak usah seperti ini, nggak apa-apa, yang penting nominalnya segitu. Tapi saya biasanya menggunakan persenan agar mudah dikerjakan. Nah, seperti ini. Jadi pihak pertama ini mendapatkan uang 22% setelah fondasi selesai dan setelah setengah bangunan atas itu. Terus dibayar lagi jika udah mencapai 70%. Kita bayar 250 ribu. Nah, berapa seperti itu. Tapi kalau mau seperti ini, yang penting bayangan ini. Gitu ya. Oke, teman-teman. Bagaimana cara membuat surat perjanjian kerjasama atau biasanya disebut surat MOU. Ya, surat ini sangat penting di perusahaan karena menjadi suatu kerjasama. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai tetap semangat bagi semua dan terus semangat.